Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat Pak. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh yang berbahagia ini, pada subuh yang mulia ini, Allah kembali memilih kita untuk mampu menempelkan kening kita untuk bersujud kepadanya. Karena tidak ada satupun kening yang mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap hari ini Allah izinkan kita untuk mampu menempelkan kening kita untuk bersujud kepadanya. Semoga nanti Allah wafatkan kita dalam kondisi kening kita sedang sujud kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai, yang pertama saya mengucapkan cukup rasa gembira, takjub. Kenapa? Karena pengumuman dari orang tua kita sudah 10 orang mengembalikan 12. Berarti semakin berkah nanti sedikit. Semakin orang ini sudah tidak mau menerima infak, berarti semakin sejahtera. Jadi alhamdulillah, inilah yang dinamakan masjid membawa keberkahan. Kunci keberkahan itu ada di masjid. Semakin ramai masjid, maka semakin banyak orang yang mendapatkan keberkahan di sekelilingnya. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada subuh yang berbahagia ini kami membahas tentang beberapa ayat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati kita ini adalah sebagai ujian buat kita. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita hari ini, apapun profesi kita hari ini, sebanyak apa ilmu kita hari ini, pasti yang namanya manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia tinggal di hutan, mau dia tinggal di desa, mau dia tinggal di tengah kota, pasti yang namanya manusia akan Allah uji, dan setiap manusia pasti punya masalahnya masing-masing. Namun yang jadi persoalannya adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah. Banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang ketika ditimpa ujian, cobaan, musibah, masalah, karena dia tidak mau bersusah payah, akhirnya dia mengambil jalan pintas, mengambil solusi dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil solusi dari masalahnya dari jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan laknat di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita dari setiap jalan permasalahan kita.
Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Solusi dari setiap masalah kita. Yang pertama, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat. Namun sebelum Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah suruh kita wasta'inu. Kalau kamu punya masalah, wasta'inu, minta tolong sama Allah. Kalau kamu punya problem, dapat musibah, mau tahu solusinya, wasta'inu, minta tolong sama Allah. Dengan cara apa? Yang pertama, as-sabr, sabar. Kenapa ada pepatah Arab yang mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amali. Sabar itu dapat menyelesaikan segala masalah. Yang kedua, as-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi solusi kedua adalah yang Allah tawarkan kepada kita adalah sholat. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sholat dikaitkan dengan solusi dalam setiap masalah kita? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu dapat mencegah diri kita untuk melakukan segala perbuatan yang keji dan yang munkar. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama hari ini kita ubah mindset kita, cara pandang kita melihat sholat. Jangan lagi kita buat bahwa sholat ini adalah semua hanya sekedar kita menjalankan kewajiban. Kalau kita berpikir melaksanakan sholat hanya sekedar menuntaskan kewajiban kita, maka sangat berat nantinya. Tapi ayo kita ketika mendengar hayya 'alas shalah, maka mari kita lihat, ini jalan solusi dari masalah saya. Ini waktunya saya untuk mengadu, untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Jadi pada hakikatnya sholat itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sama sekali sholat kita. Kita satu kampung ini tidak sholat pun tidak ada ruginya Allah. Siapa yang rugi? Ya kita. Kenapa? Kita tidak mendapatkan solusi dari masalah kita. Yang kedua, dengan sholat pun hati kita akan tenang. Dengan hati tenang kita dapat berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah kita. Berapa banyak manusia yang karena masalah kecil dia mampu menjadikan masalah itu menjadi besar. Karena apa? Karena hatinya yang penuh dengan kegelisahan, karena hatinya yang penuh kegundahan, karena hatinya yang penuh dengan kewaswasan, sehingga masalah yang kecil bisa menjadi besar. Lain halnya dengan orang yang sholat, orang yang senang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sholat, orang yang suka mengadu pada setiap masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah yang besar ini menjadi kecil baginya. Kenapa? Hatinya Allah berikan ketenangan. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah solusi yang Allah tawarkan kepada kita. Saat kita ditimpa musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau engkau punya masalah, kalau engkau ditimpa musibah, minta tolong kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Maka mari sama-sama hari ini saat kita mendengar ajakan azan, maka bukan lagi kita mengatakan ini kewajiban saya, bukan. Ini kebutuhan saya. Karena dengan sholat saya bisa dan Allah akan menolong saya untuk menyelesaikan segala masalah saya. Ini solusi yang kedua yang Allah tawarkan. Solusi yang ketiga yang Allah tawarkan kepada kita adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita pengen menyelesaikan masalah kita, Allah tawarkan yang pertama, yang ketiga adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kalau menurut Imam Ali ada 4 orang yang bertakwa. Yang pertama takut kepada Allah,
Yang kedua, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, ridho, ikhlas menerima segala takdir yang Allah berikan walaupun itu sedikit di hadapan manusia. Dan yang keempat adalah mereka yang selalu mempersiapkan kampung halamannya di akhirat. Jadi inilah solusi yang ketiga yang Allah tawarkan untuk menyelesaikan segala masalah kita, yaitu dengan bertakwa. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan segala urusannya, baik urusannya di dunia maupun urusannya di akhirat. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini kita bisa melihat dari solusi-solusi yang Allah tawarkan kepada kita, bahwa ternyata solusi dari setiap masalah kita adalah kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak orang yang dia udah sholat, udah sering berinfak, wah kalau ngaji nggak usah dihitung lagi, setiap pengajian taklim dia selalu datang, sholat 5 waktu selalu hadir. Tapi kenapa kok hidupnya selalu penuh dengan masalah? Hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah manusia yang paling mulia. Nabi kita manusia yang udah dijamin masuk surga. Nabi kita manusia yang dosanya sudah diampuni, baik yang akan datang maupun yang sudah lampau. Tapi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir sampai mau meninggal hidupnya penuh dengan masalah? Belum lahir ke dunia ayahnya udah meninggal. Baru lahir baru beberapa tahun ditinggal ibu tercinta. Udah besar ditinggal paman tercinta, kakek yang tercinta. Udah besar sedikit diajak lagi berdagang, masih kecil 12 tahun. Diajak dagang, bukan dagang dari sini ke Pekanbaru, dari sini ke Palembang. 12 tahun, 15 tahun dia berdagang, bukan naik mobil Pak, jalan kaki, naik onta. Gak sampai di situ. Umur 15-16 tahun ikut perang antar suku. Naik lagi beranjak mau jadi nabi yang awalnya dicintai oleh kaumnya, menjadi nabi dibenci oleh satu penduduk kabupaten. Terus masalah hadir. Jadi hadirnya masalah dalam kehidupan kita bukan berarti Allah membenci kita. Kita ini hidup Pak. Kalau orang mau naik derajatnya, kalau orang mau naik kelas, itu pasti ada ujiannya. Kalau ada orang mau mendapatkan gelar profesor tapi tidak mau ujian, tidak bakal bisa. Maka semakin kita Allah ingin mengangkat derajat kita, semakin Allah berikan ujian. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Karena Allah ingin melihat kita untuk selalu bersamanya, menangis setiap malam untuk meminta solusi dari setiap masalahnya. Jadi masalah hadir bukan karena wah ini mungkin orang ini dia mungkin gak ikhlas infaknya. Tapi ternyata kadang hadir masalah itu adalah cara Allah agar kita untuk semakin dekat kepadanya. Cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan ada di surga ini derajat surga yang tinggi yang tidak bisa dicapai kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala berikan dia cobaan-cobaan di dunia. Dan kalau kita mau melihat dari rentetan ujian-ujian dari hamba-hamba Allah yang soleh, baik itu para nabi, para rasul, para aulia sholihin, kita melihat ujian mereka lebih besar. Makanya para ulama mengatakan ujian yang paling besar, cobaan yang paling besar adalah cobaannya para rasul dan para nabi. Selanjutnya para aulia. Cobaannya ini kalau dipikulkan oleh orang biasa itu tidak bakal bisa mampu. Bayangkan Pak, Nabi Ayub itu beliau sakit,
Kalau kita kan ya, kita mungkin seminggu 6 hari sehat, 1 hari sakit, kita udah ngeluh. Mungkin dalam umur kita yang 60 tahun, mungkin setahun kita sakit, selebihnya 59 tahun kita sehat. Nabi Ayub enggak, contoh umurnya 60 tahun, sakitnya 40 tahun, sehatnya cuma 30 tahun. Jadi lebih banyak masa sakitnya ketimbang masa sehat. Namun Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh, bahkan dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siap-siaplah dari kita yang ingin mendapatkan cinta Allah, maka kita harus siap untuk melakukan ujian untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari sama-sama kita jadikan ibadah kita bukan sebagai ajang kita untuk menunaikan kewajiban kita, tapi ajang kita untuk sama-sama kita menyelesaikan segala masalah kita maupun masalah umat. Karena masalah umat ini akan diselesaikan dengan kita semakin bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama kita jadikan bahwa setiap masalah yang hadir kepada kita bukan semata-mata karena Allah benci kepada kita, tapi semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menaikkan derajat kita di sisinya agar kita bisa menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.